Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana warzuqna ilman wa hudan wa tuqan wa ghinan ya rabbal alamin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, sekaligus menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semoga kita semuanya senantiasa diberikan rezeki, diberikan karunia, diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan hidup kita baik ketika fid dini wad dunya hatal akhirah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kehidupan manusia ini seperti layaknya 4 orang yang memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Darabalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah dunya kama sali arba'ati rijalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah gambaran terkait dengan kehidupan dunia, yaitu terdiri dari 4 kelompok manusia dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama, rajulun atahu ilman wa atahu mala. Seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu agama dan sekaligus diberikan rizki berupa harta dan kekayaan. Maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi, karena mampu menggunakan harta dan kekayaan itu untuk hal-hal yang positif, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, rajulun atahu ilman wa lam yutihi mala. Seseorang yang hanya diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat dalam bentuk harta dan kekayaan. Orang ini walaupun tidak memiliki harta dan kekayaan, tapi akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang pertama. Fayaqulu law anna Allah ta'ala atani mislama ata fulanan nafa'atu fi mislama yaf'alu. Karena dia memiliki sebuah impian dan cita-cita yang mulia. Ya Allah, apabila aku diberikan rizkimu dalam bentuk harta dan kekayaan, maka harta dan kekayaan itu akan aku gunakan untuk mendekatkan diriku kepada Engkau ya Allah. Karena niat dan cita-cita yang mulia ini, maka orang ini walaupun tidak memiliki harta dan kekayaan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor 3 adalah rajulun ataullahu malan wa lam yutihi ilma. Seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan harta saja, tetapi tidak berikan nikmat dalam bentuk ilmu dan pengetahuan. Oleh sebab itu, orang ini akan mendapatkan dosa. Semakin harta, semakin banyak hartanya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh orang ini? Fayaqulu lahu fa huwa yamna'u min haqqi yunfiqu fil batili. Karena ia tidak memiliki ilmu agama yang cukup, maka harta dan kekayaan itu justru ia gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang dibenci, bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mendapatkan dosa sekaligus mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, rajulun lam yutihi mala wa lam yutihi ilma. Seseorang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan juga tidak diberikan harta dan kekayaan.
orang ini mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak memiliki harta, meskipun tidak memiliki kekayaan, tapi ia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu anna Allah taala atani misla ma ata fulan fa'atu fihi misla ma yaf'alu. Karena ia memiliki impian, memiliki niat, seandainya Allah berikan rezeki dalam bentuk harta dan kekayaan, tentu harta dan kekayaan itu akan digunakan untuk segala sesuatu yang batil, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu maka berdasarkan hadis ini bahwasanya ilmu agama dalam kehidupan ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Seluruh aktivitas kita, seluruh pekerjaan kita apabila dilandasi dengan ilmu agama yang cukup, maka akan bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala yang sangat besar. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man talabat dunya halala istifafan anil mas'alati. Siapa yang memiliki ilmu lalu kemudian ia bekerja, mencari harta, mencari pekerjaan dengan cara yang halal, istifafan anil mas'alati, dengan tujuan dengan pekerjaan itu dan hasil dari pekerjaan itu dia terhindar dari sifat meminta-minta ketika ia memiliki sebuah permasalahan hidupnya. Wasayan an iyalihi, dengan kerjanya, dengan pekerjaannya itu ia mendapatkan hasil yang cukup untuk memenuhi, memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Wa ta'atufan ala jari, bahkan dari harta, dari hasil pekerjaannya itu ia mampu memberi pertolongan, bantuan kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Ja'a yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepadanya besok pada hari kiamat, di mana ia memiliki wajah yang bersinar seperti wajahnya bersinarnya rembulan. Oleh sebab itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan ilmu agama yang cukup, diberikan pemahaman yang baik terkait dengan agama, diberikan kesehatan fid dini wa dunya hatal akhirah, sehingga kita mampu istiqomah dalam ibadah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.